Itamar Ben-Gvir beri sindiran keras terhadap Hamas. Ben-Gvir menyebut bahwa pembunuh 6 sandera dengan darah dingin tak bisa diajak negosiasi. Mengutip Tribun News pada 4 September, kabar itu ditulis Ben-Gvir dalam cuitannya di X pada 4 September waktu setempat. Ditulis oleh Gvir bahwa pihaknya sedang berusaha menghentikan perundingan dengan Hamas. Disebut sebagai negara yang membunuh 6 sandera dengan kejam. Sehingga Ben-Gvir menyerukan agar Israel tidak lagi berunding dengan mereka, segera berhenti memasok bahan bakar dan listrik, serta ditekankan olehnya agar Israel segera menghancurkan mereka hingga mereka menyerah. Hal itu diungkapnya merujuk pada kekhawatiran jika melanjutkan perundingan hanya akan memacu Hamas untuk menghasilkan lebih banyak teror juga dari Yudea dan Samaria. Hizbullah dilaporkan gacor dalam meluncurkan serangan bertubi ke wilayah Israel. Mengingat hasilnya sukses menghancurkan peralatan spionase hingga membunuh dan melukai pasukan IDF. Mengutip Al-Mayadin pada 4 September, penyerangan itu diumumkan telah terjadi pada Selasa 3 September 2024 kemarin. Rincian serangan bertubi Hizbullah adalah peralatan mata-mata di situs militer Al-Jirdah, Al-Rahib, dan Al-Ashi dihancurkan. Selain itu, Hizbullah juga menyerang langsung sekelompok tentara IDF di lokasi militer Al-Sumakah. Juga, unit artileri Hizbullah melakukan aksi penembakan di lokasi militer Al-Radar, memantau unit intelijen lapangan militer Israel di dekat lokasi militer Al-Rahib. Kemudian unit artileri menembaki mereka. Serta Hizbullah juga menyerang posisi pasukan Israel di lokasi militer Birkat Risha yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Israel disebut akan kelabakan jika Iran dengan rudal Shihab-nya menyerang dan Amerika Serikat tak segera mengirimkan persenjataan. Mengutip Haaretz pada 4 September, kabar itu diumumkan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel dengan tanpa disebutkan namanya. Awalnya perwira itu menekankan jika tanpa dukungan Amerika, militer Israel khususnya Angkatan Udara akan menghadapi kesulitan yang signifikan dalam mempertahankan agresinya di jalur Gaza. Sehingga pihaknya merekomendasikan agar Israel memproduksi sendiri amunisi dan persenjataan. Kabar itu muncul di tengah meningkatnya keinginan Israel untuk meminimalkan ketergantungannya pada pemasok eksternal terutama Amerika. Bahkan Amerika Serikat juga sempat beberapa kali terlambat untuk mengirimkan persenjataan kepada militer Israel. Sehingga pihaknya pun mewanti-wanti jika Iran kembali bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan di pusat pangkalan udara mereka, juga jika pangkalan yang menampung skuadron jet tempur F-35 Israel diserang dengan rudal Shihab, maka Israel dilaporkan akan kelabakan mengantisipasi serangan tersebut. Hamas mengecam upaya Benyamin Netanyahu dalam melakukan agresi di Gaza. Hamas menyebut Netanyahu hanya mencari kemenangan ilusi dan gagal menjualnya kepada pendukung mereka. Mengutip New Arab pada 4 September, hal itu dikatakan oleh pihak Hamas dalam pernyataannya pada Senin 2 September 2024. Hamas mengklaim bahwa Netanyahu berusaha memperpanjang perang Israel di Gaza, tetapi dunia tidak lagi mempercayai pembenarannya. Netanyahu disebut hanya sedang mencari kemenangan semu di Gaza yang gagal dijual kepada para pendukungnya. Selain itu, Hamas juga menyebut bahwa Netanyahu adalah seorang penjahat, di mana menjadi sosok yang harus bertanggung jawab atas nyawa dan keselamatan para tawanan yang ditahan oleh perlawanan. Hamas mengklaim bahwa pejuangnya berkomitmen terhadap keselamatan dan perlakuan baik terhadap mereka, namun negara mereka sendirilah yang bersikeras membunuh dan mengabaikan kondisi mereka di Gaza. Keamanan Israel dikabarkan mulai terancam. Benny Gantz menunjuk Benyamin Netanyahu untuk segera mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri. Mengutip Shafak pada 4 September, hal itu dikatakan oleh sang pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel, Gantz, pada Selasa 3 September 2024. Awalnya ia menyerukan agar pasukan Israel kembali ke koridor Philadelphia bila perlu. Gantz mengakui pentingnya mengendalikan koridor tersebut secara strategis untuk mencegah penyelundupan senjata ke Gaza.
tapi berpendapat bahwa menempatkan pasukan di sana akan membuat mereka rentan terhadap serangan dan tidak akan menghentikan pembangunan terowongan secara efektif. Sehingga Gantz mengkritik Netanyahu dan menyarankan agar sang Perdana Menteri mengundurkan diri jika tidak dapat menahan tekanan internasional. Masa demo memuncak di Tel Aviv. Ribuan pengunjuk rasa memblokir jalan utama hingga menyerukan agar Benyamin Netanyahu tak layak memerintah Israel. Mengutip Yediot Ahronot, pada 4 September, aksi demo telah terjadi sejak Selasa 3 September 2024. Mereka gencar menuntut kesepakatan pertukaran sandera dengan Hamas. Pengunjuk rasa memblokir Begin Road di Tel Aviv dan meneriakan slogan-slogan, termasuk ingin Netanyahu mundur dari jabatan Perdana Menteri Israel. Masa meneriakan siapapun yang meninggalkan para sandera harus membawa mereka kembali. Selain itu, pengunjuk rasa lainnya juga meneriakan bahwa Netanyahu telah meninggalkan para sandera sehingga Netanyahu disebut tidak layak memerintah Israel. Para massa demo juga menginginkan warga Israel yang disandera Hamas harus dikembalikan dalam kondisi hidup dan bukan dipeti mati. Perlu diketahui terjadi pula pertempuran antara polisi dan pengunjuk rasa hingga polisi harus menangkap beberapa dari pengunjuk rasa. Pasukan IDF menghadapi ancaman besar di kamp di tepi barat sejak Selasa 3 September 2024, di mana alat peledak dari perlawanan Palestina menyebabkan tentara IDF kehilangan nyawa. Mengutip KBRI, pada 4 September, kabar itu diumumkan oleh media Ibrani tersebut pada Rabu 4 September 2024 waktu setempat, mengabarkan bahwa serangan dari milisi perlawanan yang menggunakan alat peledak di kamp-kamp di tepi barat utara menyebabkan kerugian besar bagi tentara Israel. Padahal bulldozer penghancur jalanan dan bangunan sudah dikerahkan, namun disebut tak mempan mengatasi jebakan-jebakan yang mematikan dari pejuang perlawanan. Tertulis bahwa tentara Israel menghadapi ancaman besar di kamp-kamp di tepi barat bagian utara, meskipun informasi intelijen tersedia untuk mereka. Bahkan, petempur milisi perlawanan telah memasang jebakan pada gedung-gedung dengan alat peledak berat yang menyebabkan tentara IDF tersebut kehilangan nyawa. Sebanyak 65 roket diluncurkan Hizbullah ke wilayah Israel Utara lagi pada Rabu 4 September 2024. Imbasnya Kiryat Shmona kebakaran hebat bahkan hingga Dishan dan Ramot Naftali. Mengutip Ma'arif, pada 4 September, kabar wilayah Israel kebakaran diumumkan oleh Rabbi Reshev Roy, pengawas keamanan Israel. Dijelaskan olehnya bahwa stasiun 102 menerima beberapa laporan kebakaran di area terbuka dan kerusakan bangunan di wilayah Israel. Pemadam kebakaran langsung menuju ke tempat kejadian pada waktu yang sama dan segera bekerja menyelamatkan nyawa. Dikabarkan di Jerusalem Post bahwa serangan Hizbullah hari ini merupakan serangan terbesar sejak bulan Agustus. Dengan 65 roket, Hizbullah menimbulkan kebakaran hebat di beberapa wilayah di Israel Utara. Seperti Kiryat Shmona yang terbakar lagi. Bahkan di Tel Hai ada 2 tim pemadam kebakaran yang berupaya menjinakkan si jago merah. Serta di dekat Beit Hillel terdapat beberapa titik api di area terbuka, di mana api juga muncul di area terbuka antara Dishan dan Ramot Naftali. Aksi Israel memperluas perang ke tepi barat buat Yordania dan Mesir naik pitam. Lontarkan sumpah dan kutukan ke Israel hingga membela Mesir soal koridor Philadelphia. Mengutip sumber utama pada 4 September, kabar itu diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Yordania pada Selasa 3 September 2024. Yordania mengutuk klaim dan pernyataan yang dilontarkan pejabat Israel soal alasan agresi militer IDF di jalur Gaza dan tepi barat. Itu disebutnya justru akan menjadi upaya memperluas konflik. Selain itu, Kementerian Luar Negeri Yordania juga menolak pernyataan Benyamin Netanyahu mengenai koridor Philadelphia yang digunakan untuk penyelundupan senjata. Disebutnya itu hanya sebagai upaya menghalangi mediasi untuk mengamankan gencatan senjata, sehingga Yordania bersumpah akan menggunakan semua kekuatan yang dimiliki untuk mencegah pengusiran warga Palestina di Gaza ataupun di tepi barat oleh entitas Zionis tersebut.